Nguri-uri, muda berbudaya. Halo Sobat Ista, selamat datang kembali dalam program Nguri-uri, sebuah program kebudayaan dari Radio Ista Kalisa. Senang sekali bisa menyapa Sobat Ista pada kesempatan kali ini. Dan kali ini di program Nguri-nguri kita sudah kedatangan tamu atau bisa dibilang tokoh dalam dunia kebudayaan khususnya di Yogyakarta. Kita sudah kedatangan Pak Saridal atau yang biasa disapa dengan Ki Saridal. Selamat datang Ki Saridal. Selamat datang. Apa kabar nih Ki? Wah, baik-baik. Saya. Ya. Ini saya manggilnya Pak atau Ki Saridal nih gitu. Boleh, karena saya orang Taman Siswa, boleh dipanggil dengan Ki Saridal. Ki Saridal. Ya. Mungkin memang itu adalah sebuah sapaan orang Taman Siswa untuk laki-laki gitu Pak ya. Yeah. Dengan gelar Ki Saridal. Dan Ki Saridal ini merupakan seorang budayawan dari Bantul, dimana kalau misalnya kita melihat pengalaman dan kurikulum vitae beliau, ini memang sudah nyeni banget nggih. Ini boleh diceritakan dulu nggak Ki? Kan pengalaman dari dulu sekolah terus kuliah dengan ini sempat di IKIP sebelum menjadi UNY dengan pendidikan seni tari dan bahkan menjadi pengurus, bahkan juga menjadi ketua di beberapa organisasi kesenian seperti FKKB Kapanewon Pajangan Bantul, sampai menjadi ketua Jatilan Rekso Bawono Triwidadi, ya? Betul. Lalu juga menjadi pengurus di Kuarda Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta, lalu juga sampai sekarang masih aktif mengajar baik di Taman Siswa ataupun di beberapa sekolah baik dari SD sampai SMK SMT pun juga punya. Ya, betul. Dan ini juga nggak main-main juga, bahwasannya beliau ini juga menjadi narasumber dan juri baik dari Langan Cerita, Mocopat, Dolanan Anak sampai Geguritan dan Sesora, dan di tahun 2020 akhirnya menjadi apa Ki? Bisa dibilang penghargaan atau gelar gitu Ki, ya, budayawan dari anugerah. Ya, dari Bupati Bantul saat itu. Dari Bupati Bantul saat itu di tahun 2020. Di sana dinyatakan kan setiap tahun itu ada anugerah budayawan. Ya. Alhamdulillah untuk 2020 kemarin Ki Saridal mendapatkan saya masuk salah satu budayawan. Ya. Luar biasa. Pastinya ini menjadi suatu inspirasi ya untuk kita bersama nih Sobat Ista, bahwasannya dari muda sampai sekarang masih konsisten untuk terus melestarikan kebudayaan. Ya, nguri-nguri itu tadi. Nguri-nguri, betul. Boleh diceritain nggak nih Ki Saridal, awal mulanya kok bisa tertarik sama dunia kesenian, khususnya mungkin mau coba tadi bahkan seni tari gitu Ki? Ya, kalau saya yakin betul bahwa yang andil pertama itu kalau saya dibesarkan dari lingkungan. Lingkungan. Kebetulan saya lingkungannya ada gamelan, kemudian didukung oleh ada Pak Guru yang saat itu guru SD yang dengan semangat membimbing siswa-siswanya itu untuk berkesenian, baik itu dalam tembangnya, dalam nabuh gamelan, itu saya bersyukur sekali punya guru-guru semacam itu. Jadi dan ketika SD dulu kan ada lomba, ya SD lomba ikut. Biarpun tidak juara, tapi diikutkan. Ya, alhamdulillah. SMP ada juara, ada lomba lagi, ikut lagi. Kebetulan di SMP-nya juga ada. Kemudian sampai di SPG itu juga ada lomba antar sekolah kalau dulu sampai provinsi. Nah, kebetulan ada dan alhamdulillah. Jadi saya dari SD, SMP sampai SPG kalau dulu itu ada terus dan nyambung. Jadi terus saya seperti seneng, dan dari situ saya belum sekarang itu. Jadi dari situ adanya cuma seneng dan memiliki motivasi untuk belajar tentang budaya kita. Itu kalau masih ingat dulu waktu SD atau sekolah gitu dulu Ki,
lomba apa sih Ki yang pertama kali diikutin? Apakah mau copat kah atau tari atau mungkin iya. geguritan dan sebagainya? Yang pertama itu dari karawitan. Berawal dari karawitan Ki. Karawitan, nabuh. Kelas 3 SD saya udah ikut nabuh. Kelas 3 SD ikut nabuh tahun 77. Itu ada porseni SD sampai tingkat provinsi saat itu. Ingat sekali bahwa lombanya di Gunung Kidul. Lombanya Gunung Kidul itu tingkat provinsi. Iya, udah tingkat provinsi. Ini mewakili Bantul. Mewakili Bantul. Itu seleksinya dari IPDA kalau dulu bukan kecamatan tapi 2 kecamatan digabung itu menjadi IPDA wilayah. Oh, ada istilahnya dulu Iya, IPDA wilayah gitu Ki. Jadi gabungan dari 2 kecamatan. Termasuk Pak tadi siapa? Pak Samuel? Pak Samuel itu juga Rekan satu angkatan gitu? Atas saya itu. Oh, malah tapi senior. memiliki pengalaman yang hampir sama kita diberi pembelajaran oleh guru yang sama. Oh, Nah, gitu. ada Pak Ale, Pak Talib, Pak Duijo saat itu. Setelah saya di Taman Siswa, Iya. baru tahu bahwa musuh saya SD dulu ternyata dari Taman Siswa ini. Oh, gitu. Wah, iya, itu ada yang Pak Katno dengan Langan Carito Iya. Taman Siswa itu. Kan dulu musuhnya mesti Jogja kota itu. Dia istilahnya dulu dari Taman Siswa. Kemudian yang Bantul mesti dari kelompok kami. Itu dari saya kelas 4, 5, 6 itu ikut terus ketemunya dengan orang-orang yang sama gurunya itu. Oh ya ampun. Ya, itu. Jadi ketika udah gimana ya, sudah dewasa, udah lulus, ternyata malah bertemu mungkin dulu rival waktu Iya. SD gitu Ki. Bukan rival waktu SD, belum tahu kan dulu saya masih anak SD. Jadi nggak tahu nggak gitu. tahu. Setelah saya bersama dengan Taman Siswa, ternyata ini dulu, makanya saya punya banyangan musuh saya, Langan Carito, Aryo Penangsang, Langan Carito, Joko Tingkir itu pernah menjadi musuh saya semua dulu. Ternyata itu dari Taman Siswa gitu. Oh, ini menarik banget ini kalau misalnya banyak sekali mau copat ataupun juga karawitan tadi pun juga yang sudah menjadi lomba pertama kali yang dilakukan. Tapi Ki kan ini juga fokus terhadap dunia mau copat juga ya sampai sekarang pun juga. Kalau menurut Ki Saridal, mau copat itu tuh seperti apa sih Ki saat ini tuh? Mau copat itu sebenarnya kalau di dalam bahasa Indonesia itu puisi. Puisi kayak gitu. Puisi Jawa, tapi sudah ada patokan-patokan untuk menyampaikan. Itu dengan ada guru lagu, guru wilangan, itu harus seperti itu. Kalau di puisi Jawa, puisi itu kan tidak ada ini harus berapa suku kata. Nah, kalau di mau copat ada. Mau copat ada. Ada itu ada batasan-batasan itu untuk itu yang membedakan itu puisi Jawa sebenarnya. Jadi bisa ya puisi Jawa tadi Ki ya. Dan dulu pernah dapat juara kaki atau soal mau copat ini? Mau copat itu kalau SD. Gimana Ki? SD saya belum pernah juara sekalipun. Iya. Tapi oleh tetangga saya yang guru SD itu saya selalu diikutkan. Iya. Nah, dari situ akhirnya saya ya sekarang ini. Wah. Nah, sekarang ini saya dapat alhamdulillah dulu walaupun tidak pernah juara tapi saya diikutkan dan mau gitu. Nah, SMP juga baru ketika SPG itu ada. Kemudian setelah besar-besar ini misalnya ada lomba mau cepat ya sering. Dan sekarang saat ini saya posisinya bukan jarang menjadi peserta. Udah beda lagi ya. Saya sadar diri. Oh gitu. Saya sadar diri kalau suara saya pun kalau diadu nggak bakalan menang. Gitu ya. Tapi untuk membaca dengan notasi yang benar, insya Allah benar. Nah, sekarang saya punya anak didik yang mantan juara baik di Puro Pakualaman itu yang tiap tahun ada, dan ini juga pas harinya ini nanti terakhir tanggal 6 itu kirim 6 Februari 6 Maret itu yang bagi yang berminat itu ikut mau copat di dalam Puro Pakualaman. Nembang sendiri direkam kirimkan. Sekarang zamannya seperti itu, tidak boleh datang langsung. Ini udah ada unsur digitalnya ya gitu. Iya, betul. Udah bisa dari manapun bisa nembang sendiri, diajari secara online gitu Iya. terus nanti bisa dikirimkan juga. Betul. Dan nanti bisa ketemu sama Ki Saridal di Forum Pakualaman juga kayak gitu. Iya. Tapi ini menarik juga sih Ki, bahwasannya pengalaman Ki Saridal tentang dunia kebudayaan dari karawitan, mocopat sampai berbagai macam lainnya
peran dari lingkungan yang memang sangat mendukung. Tapi nanti akan kita bahas di segmen kedua, nggih Ki Saridal. Siap. Sampai nanti ketemu di segmen depan. Nguri-uri, muda berbudaya. Halo Sobat Ista, selamat datang kembali dalam program Nguri-uri Muda Berbudaya, sebuah program kebudayaan dari Radio Ista Kalisa untuk anak muda dan tetap berbudaya. Luar biasa sekali pastinya pada kesempatan kali ini kita masih bersama Ki Saridal, budayawan dari Bantul, sudah dari kecil yang gih itu sudah bergelut dengan kebudayaan dari karawitan, mocopat dan berbagai macam produk lainnya ya Ki. Tadi kan juga sempat diceritain nih Ki, kita akan lanjut lagi bahwasannya lingkungan itu akhirnya yang membentuk Ki Saridal bisa menjadi sampai sekarang gitu Ki. Guru-guru, terus teman-teman, bahkan mungkin dulu lawan tanding ketika lomba, akhirnya ketika dewasa menjadi rekan kolaborasi. Betul. Nah ini kan pasti banyak banget perubahannya Ki ya, mocopat ataupun juga kebudayaan-kebudayaan. Ada nggak sih Ki kondisi sekarang ini mocopat di tahun 2022 ini seperti apa Ki? Oh ya, kalau mocopat di saat ini itu cenderung untuk memakai, kalau dari segi bahasa, itu bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak zaman kekinian. Kalau yang mocopat tempo dulu, apalagi yang di buku-buku kuno itu bahasanya kalau anak-anak sekarang baca itu mungkin artinya belum langsung tahu, tapi kalau yang saat ini ya kita yang kawan kita dan kawan-kawan menyesuaikan kalau membuat syair mocopat ya yang bisa langsung dipahami oleh pendengar audien saat ini saat itu. Macam contohnya apa ini? Oh, contohnya ini karena adanya Covid Pagebluk, Corona. Nah, ini kemudian muncul sebuah buku buku Pagebluk, itu merupakan antologi mocopat. Oh, nah, itu jadi udah kumpulan-kumpulan mocopat gitu. Iya, dari kawan-kawan guru. Nah, ini ada misalkan Pocong. Itu syair pertama. Lamun ngerti kahanane kang kadulu, warta aneng koran uga aneng televisi, gawe mirise ati krasa tratapan. Lah ini kata televisi masuk. Oh iya. Kalau dulu nggak mungkin ada televisi. Dulu nggak ada. Ya. Gitu. Dulu radio mungkin. Ya. COVID juga masuk, banyak masuk di sini COVID karena dulu mungkin penyakitnya ada tapi namanya belum ada. Nah, jadi kan kalau kita lihat yang dulu gitu. Yang dulu yang Wedotomo Sinandi. Nah, ini mungkin kalau dulu namanya Wedotomo. Seperti yang Winardi. Gombloh itu yang ini. Wedotomo. Yang ini. Mingkar mingkuring akara akarana karnan mardi siwi, sinawung resmining kidung sinuba sinukarta mreh ketarta pakartining ngelmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji. Ini tembang pangkur, kalau usia sampean mendengarkan seperti ini kan gimana lagi? Belum tahu. Tidak tahu maksudnya. Jadi kan harus anak-anak kekinian juga harus belajar yang semacam ini. Ini terutama dipelajari oleh mereka yang bergelut atau kuliah di jurusan Basa Jawa, di UGM tentang apa itu Mbak yang sastra Jawa baru gitu. Mereka belajar ini. Tapi kalau anak-anak umum yang sekarang ini yang umum ya tidak mungkin untuk mempelajari ini. Misalnya sampean kuliahnya di tidak jurusan yang Jawa ini ya
belum tahu 1001 yang belum tahu makna dari isi-isinya ini tuh. makna Oke. ini sehingga mocopat itu banyak sekali. Iya, jadi bisa dibilang mocopat itu ini Ki ya. Dia bisa menyesuaikan zamannya. Bisa menyesuaikan zaman. Apa yang terjadi misalnya saat ini Covid ya, Covid, guru-guru buat pegiat Covid. mocopat pun bisa membuat puisi Jawa mocopat ini Mocopat membahas Covid. Covid. Wah. Ya. Iya. Ya. Gimana Ki? Tadi terus di di mocopat itu ada penggunaannya. ada Penggunaannya. Misalkan kita oleh nenek moyang kita sudah dipaskan itu. Iya. Misalkan ada mocopat itu kan ada 11. Ada 11 jenis Ya, Ki. 11 ada pocong, gambuh, turmo, pangkur, micil, kinanti, sinom, mas kumambang, dandang kulo, asmorondono, megatruh, itu ada 11 itu. Nah, dari 11 itu sudah ada watak-watak dari tembangnya. Ada watak-watak sendiri. Iya, ada watak tembangnya. Misalkan pocong Pocong. itu biasanya untuk yang rodok-rodok jenaka. Lucu melucu. Wah, lucu itu. Bapak pocong pasar Melati kidul Denggung, kricak lor negara, pasar gede loring loji, menggok ngetan kesasar neng gondomanan. Nah, itu cuma untuk menjelaskan letak-letak posisi tempat Loji gitu, di tempat. Yogyakarta. Itu dengan tembang pocong. Kemudian gambuh itu persaudaraan sedulur. Sekar gambuh ping catur kang cinatur, polah kang kelantur, tanpa tutur katulo-tulo katali, kadaluwarsa katutuh, kapatuh pandadi awon. Nah, itu pembelajaran. Pembelajaran. Ya, pembelajaran Ini sedikit serius gitu Ki? Iya, sedikit serius. Wah, nah ini yang nerd, yang marah ini. Oh, ini yang ada yang marah juga. Nah, ada Ki? yang marah. Nah. Tembang mocopat untuk marah biasanya itu semangat maksudnya gitu. Ada durmo. Durmo. Itu semangat. Nek Jawane sereng, nepsu. Ini kantar-kantar uruping rasa mardika, lir sunduling wiyati, horeg jagat raya, geter pater puyengan, kaprungu swara dumeling, Indonesia nedya mandireng diri. Lagu ini dulu ketika dinyanyikan saat sebelum Indonesia merdeka. Iya. Wah, mereka menyanyi tembang ini dengan berapi-api. Oh, jadi tidak Berharap hanya halus. Indonesia merdeka. Itu kantar-kantar itu semangat yang berapi-api. Semangat yang berapi-api. Uruping rasa mardika itu untuk menuju kemerdekaan. Itu. Dan selanjutnya itu harus semangat nek Durmo. Durmo harus semangat ya. Oh iya, nek Durmo kok nembange ora semangat mangke didukani. Nggih. Selain Durmo apa Selain lagi? Durmo Ki? ada micil. Micil. Micil itu kang untuk rodok sedih. Wah, ini yang galau-galau yang gitu. sedih itu. Sedih. Micil. Ya, itu biasanya itu yang pomo kaki padha dipun eling mring pitutur ing ngong. Itu nada-nada sedih seperti itu. Sedih. Bisa ditunjukkan oleh tembang micil. Ya. Nek kinanti Kalau nanti ini nggak usah satu tembang kita lanjutkan ya, nanti ndak nih nggak nyandak waktu nih. nanti bisa sesi Iya. lagi. Kinanti seneng. Wah, seneng. Kinanti itu seneng. Kangge mulang muruk ing ngemu raos katresnan. Oh, biasanya untuk yang kinanti itu untuk nek ketoprak itu gandrung. Itu dia ada rasa cinta. Jatuh cinta. Oh, ya. Dia antara dua itu ya. Contohnya ya diantaranya ini. Srengenge kang miyos dalu witawa wite dan ibaratnya wong ayu sun kawulani. Itu kan
lagu-lagu percintaan. Lagu-lagu Dan cinta. Nah, itu bisa di dalam kinanti. Makanya kalau ada ketoprak itu Iya. Bandung pakai Roma, adegan roman itu Heeh. pakai kinanti. Pasti ketahuan nih Ya, nanti ini gitu nanti Ki. kan kinanti. Heeh. Terus ada lagi sinom itu panjang. Ini petuah Kalau sinom tuh berarti lebih panjang. ke petua. Oh, Heeh. tembangnya panjang. Seperti kita disuruh Mm-mm. nulodo itu mencontoh keutamaan raja-raja Mataram. Oh, luar biasa. Ki. Nulodo laku utama tumrape wong tanah Jawi. Wong agung ngeksi gondo Mm-mm. panembahan Senopati. Itu kita disuruh mencontoh wong agung yang ngengsi gondo itu Raja Mataram ya, panembahan Senopati. Nanti dia akan Kepati Amarsudi sudane hawa lan nafsu. Dia berusaha untuk mencari hawa nafsunya itu mengekang diri. Diri. Ya tidak hanya berpuas tapi mengekang diri. Wah, jadi Nah, ini panjang sekali. panjang sekali kalau Ya, sinom tadi ya, sinom Ki, ya. Jadi panjang. berbagai macam jenis-jenis dari mocopat, mulai dari pocung, kinanti Ya, sampai dari 11 itu sinom. ada wataknya. Ada namanya. wataknya. Watak Itu pun tembang. masih ada 3 lagi nggak Ki sebenarnya? Iya masih ada dandang kulo, Mm-mm. luwes ngresepaken matruk kangge gambaraken menapa kemawon. Dia dandang kulo itu panjang juga. Panjang juga. Itu biasa banyak dipakai untuk bawa-bawa lagu-lagu campur sari. Oh, Itu oke. dandang kulo. Oke, baik Ki Saridal. Ini masih banyak jenis-jenis mocopat yang nantinya akan kita bahas. Oke. Tapi kita akan break sejenak Ki Saridal. Kita Boleh. akan lanjut di sesi berikutnya tentang jenis-jenis dari mocopat. Kalau tadi ada sinom, nanti kita akan membahas jenis-jenis mocopat yang lain. Oke. Baik Sobat Ista, tetap di Nguri-Uri Muda Berbudaya. Nguri-uri, muda berbudaya. Halo Sobat Ista, selamat datang kembali dalam program Nguri-Uri Muda Berbudaya, program spesial kebudayaan dari Radio Ista Kalisa, dan masih bersama Kisah Ridal dalam kesempatan kali ini. Wah, tadi udah dicontohin juga ya Ki, berbagai macam jenis-jenis mocopat, 11 jenis mocopat yang tadi juga sudah dijelaskan. Ada sinom, kinanti. Nah, sekarang ada apa lagi nih Ki? Lanjutannya Ki. Oh, Dari ya, yang belum ya. kesebelasan ya, yang belum nih. Ki. Setelah tadi dandang gulo itu Iya. ya terakhir tadi dandang gulo itu biasanya dipakai untuk bowo-bowo. Bowo-bowo. Lagu-lagu campur sari itu banyak dandang gulo. Oh. Seperti Nyedam Sari. Itu bowonya pakai dandang gulo itu. Itu dandang gulo itu wataknya adalah luwes. Matruk itu atau cocok matruk kangge nggambaraken punapa kemawon. Cocok untuk menggambarkan situasi apa saja. Yang tadi Durma itu greget semangat. Nah, kalau dandang gulo itu luas, bisa untuk semangat juga bisa, untuk sedih juga bisa. Ada dandang gulo tutur. Makanya nyampur kan. Ya, dandang gulo itu ya, misalkan itu sebelum upomo seliramu sekar. Nah, itu bawanya dandang gulo dulu. Dandang gulo itu. Duh wong ayu pepujaning ati kaya ngene wong nandang asmara apa mung awakku dhewe duh dewa Jawata Agung dan seterusnya. Itu dandang kulo luwes. Ya, wataknya luwes. Untuk keprajuritan juga bisa dandang kulo. Keprajuritan juga bisa. Yogyaniro kang para prajurit lamun bisa samya anulada do ing nguni caritane untuk prajuritan. Untuk prajuritan. Oh. Nah, itu dandang kulo. Kemudian Asmarandono. Asmarandono nih. Nah, ini asmara
ini biasanya dipakai asmara tapi rodok sedih. Oh, beda sama Kinanti. Tadi Kinanti asmara tapi seneng. Seneng. Nah, kalau Asmarandono itu nanti untuk yang asmara tapi rodok sedih. Nah, itu contohnya Asmarandono. Pomo wekas mami anak putu aja lena aja katungkul uripe lan aja duwe kareman marang pepaestu donya siang dalu dipun emot wong urip manggih antaka, mengingatkan kita untuk kalau hidup itu harus selalu ingat kalau hidup itu nanti akan mati, akan ada akhirnya dalam kehidupan ini. Bekas mami itu jangan sampai kalian terlena, jangan ketungkul uripe, jangan karem, jangan seneng gugu aleman marang pepaes dunya, jangan hanya tertarik ke dunia. Itu di situ Asmarandono bisa juga banyak yang itu. Kemudian sedih lagi itu Mas Kumambang. Nah, itu nelongso watake. Kalau Mas Kumambang nelongso lagi nelongso, ngeres sedih. Keronto-ronto. Itu nanti ada ketika di Mocopat ada, terutama yang di seri Pak Gebluk tadi. Seri Pak Gebluk tadi. Oh, banyak itu Mas Kumambangnya. Oh, ini kemudian yang terakhir lagi itu yang ke-11 itu Megatruh. Megatruh itu dari megat itu pisah, ruh. Oh ya, ini jadi untuk pisahnya ruh. Kematian iki. Ya, kematian. Megatruh itu ternyuh memelas. Nggih. Tapi lagunya nanti disesuaikan dengan cerita yang diangkat atau tema yang diangkat. Tidak setiap Megatruh itu terus mesti njur tentang mati, tidak ya, tapi lagunya itu seperti ketika itu siapa yang si Gromilir itu yang Mas Karebet itu. Nah, itu tidak kematian tapi tembangnya Megatruh. Si Gromilir sang gedhe sinangga bajul kawan dosa kang jageni ing rasa miwah ing pungkur tanapi ing kanan kering sang gedhe lampahnya alon. Itu kalau di watak tembang itu memelas, tapi itu karena ceritanya itu Joko Tingkir yang setelah mengalahkan buaya itu, setelah mengalahkan buaya ya buayanya kalah dan akhirnya membawa getek si Joko Tingkir itu. Jadi bisa dibilang kan ini Mocopat itu kan dengan berbagai macam jenisnya ini ya. Ini mewakili berbagai macam emosi. Tapi emosi ini pun akhirnya nanti dipilih ketika menyesuaikan. Karya. Dia misalnya Joko Tingkirnya kan ini menang nih. Buayanya kan yang kalah. Ini mau pakai yang Megatruh atau mau yang itu semangat perang tadi itu ya. Pakainya Megatruh, buayanya kalah. Akhirnya tunduk pada si Joko Tingkir. Itu kalau di Langan Carita ada juga tuh itu di Tamsis itu yang Joko Tingkir. Wah, ini berarti sebagai medium ekspresi masyarakat Jawa. Betul. Dan sampai sekarang berarti bisa dibilang Mocopat ini bisa digunakan di berbagai macam kondisi gitu. Betul sekali. Jadi ini media ekspresi dengan Mocopat karena dia saat itu sastrawan saat itu ya dengan Mocopat. Karena untuk ngomong langsung saat itu kan nggak berani. Wah, ini menarik ini karakternya ya. Iya, makanya sastrawan membuat dalam sebuah tembang. Mocopat seperti kalau kita protesnya siapa Ronggo Warsito terhadap pemerintah saat itu, terus membuat sebuah tembang ini
amenangi jaman edan wis jaman edan ewahaya ing pambudi melu edan ora tahan yen tan melu anglakoni ora keduman milik kaliren wekasanipun dilalah kersaning Allah bejo-bejane kang lali luweh bejo kang eling lawan waspada. Nah, ini untuk kekinian pun pas ini. Kondisi pandemi saat ini gitu. Kondisi pandemi iya. Sekarang yang baru angkat-angkat ini loh. Apa? Minyak goreng. Minyak goreng. Wah. Ada juga gitu. Minyak goreng yang baru angkat-angkatnya itu mau ingin ikut zaman edan, sekarang ini dianggap zaman edan. Ya udah ikut nimbun minyak goreng. Oh iya. Hingga sekarang kan masyarakat banyak yang nyari minyak goreng. Wah itu amenangi zaman edan. Ewahaya pambudi yang wis ora tidak melu dengan zaman, pokoknya yang penting aku untung ya timbunlah juragan itu minyak tanah apa minyak gorengnya. Sehingga masyarakat dorang goreng. Ya, sekarang itu kita lihat mahal di TV aja iya. antri minyak goreng banyak sekali hanya untuk 2 liter minyak goreng. Kasihan rakyat kecil. Itu jadi penyair zaman dulu itu masih efektif untuk saat ini sampai sekarang ini. Jadi gimana ya masyarakat Jawa yang dia halus tapi bisa keras ya dalam menyampaikan opini pendapatnya dengan kesenian mocopat ini gitu. Betul saat dia itu. Dia lagi pengen menyemangati yang orang lagi perang ada juga. Ada. Lagi mau berkabung juga bisa. Ada. Mau jatuh cinta pun juga ada, bisa lewat tembang mocopat. Mau protes sosial pun dengan tembang mocopat. Mau jenaka pun dengan mocopat bisa. Kalau misalnya nih dikatakan mocopat itu bisa mengikuti tren saat ini. Itu berarti lebih kepada pembahasannya saja atau mungkin ada perbedaannya Kalau dulu bersifat kiasan saja, tapi kalau sekarang masyarakatnya pengen yang mungkin kasarannya langsung. Nah, ada nggak perubahan betul. itu? Tapi kaidah mocopat tetap harus jadi patokan. Kan ada, misalkan mocopat itu kaidahnya kalau berkarya ngarang tembang mocopat itu jumlah suku katanya udah ditentukan. Ada gitu. Wah, namanya guru wilangan. Oh, guru wilangan. Akhir dari suku kata juga ditentukan, namanya guru lagu. Tidak boleh sembarang. Kalau pertama ya nanti kalau ngarang ya harus misalnya ini yang Dandang Gulo. Ini terdiri dari 10 I, 10A, Dandang Gulo, 10 I, 10A, 8 E, 7U, 9I, 7A, 6U, 8A, 12I, 7A. Harus seperti itu. Misalkan Yogyaniro kang para prajurit. Nah, itu 10 ketukan. Itu diakhiri dengan I. Nah, kemudian 10A lamun bisa samya anulodo. Nah, 10A. Jadi misalkan ingin membuat karya sebuah mocopat harus tahu kaidah mocopat ini, ada aturannya, rumusnya tidak boleh menyalahi dari itu. Apalagi nanti kalau lomba itu kan disimak orang banyak, harus dipelajari banyak orang. Kalau ada salah satu suku kata atau guru lagu, guru wilangan, nanti akan terjadi tidak seperti biasanya. Tidak seperti itu tidak seperti itu, padahal sudah ada angger-angger, sudah ada patokannya. Gitu. Oke, kalau misalnya contoh untuk yang lagi ngetren sekarang nih, ada nggak mocopat yang lagi ngetren? Sebenarnya tren mocopat itu tidak seperti trennya tembang-tembang. Beda Wah, seperti nyanyian pop itu loh. Kalau tren kan otomatis langsung membooming. Tapi mocopat ini pelan-pelan dan pertama mesti dibaca oleh orang yang pertama seneng, kedua tahu, atau yang ketiga itu mempelajari, belajar. Itu jadi untuk trennya langsung mocopat, langsung bisa nyantol seperti lagunya Via Valen gitu ya jarang.
Tapi nanti kalau mereka sudah mempelajari nanti akan muncul di benak. Mereka akan ada di dalam hatinya. Ketika dia sudah mahir, sudah pas ketika membaca ada mocopat itu sudah langsung langsung lagu. Dan udah tahu mau jenis yang apa gitu. Sudah langsung. Dia membacanya sudah tidak seperti membaca misalkan Mas Kumambang ada apan koyo mangkono watekan iki sanadyan wong tuwa yen duwe watek tan becik miwah tindak tan prayoga. Tidak hanya membaca seperti itu. Kalau di dalam dirinya itu sudah punya sangu, pernah diajari mocopat, mesti ketika ada syair itu terus dilakukan. Dilakukan seperti yang sudah diajari Pak Guru. Misalkan itu Mas Kumambang. Ojo sira niru tindak kang tan becik nadyan ta wong liya lamun pamuruke becik miwah tindake prayoga. Itu biarpun dari orang lain kalau dia perbuatannya bagus, kemudian tumindake ya becik, itu wajib kita tiru. Itu inti dari mocopat Mas Kumambang ini. Jadi ketika ada Mas Kumambang, ada pocong, ya langsung bisa melantunkan pocong. Udah tapi tahu kalau ekspresinya. belum pernah belajar mocopat, belum tahu ya mocop biasa. Masih bingung. Iya, baca biasa seperti baca buku gitu. Tapi itu pun udah alhamdulillah sudah ada yang mau baca biasa, tidak harus dilakukan. Kalau dengan anak-anak pertama memang saya suruh baca biasa dulu. Ayo dibaca itu nanti untuk apa? Untuk ketepatan dari pengucapan itu ayo dibaca. Kadang anak-anak sekarang itu dalam pengucapan masih repot. Apa nih repotnya gimana nih? Ngomong dadi, anak sekarang macamnya apa nih? Dadi. Beda gitu. Oh iya. Dadi. Dudu. Anak sekarang loh, SD sekarang kalau seperti itu. Mungkin ya di rumah banyak kalau anak kota ya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak bahasa Jawa. Sedangkan kalau bahasa Jawa pun DA sama DH aja beda. Banyak sekali yang seperti itu. Ya itu ya. Jadi untuk yang kekinian untuk mocopat yang tenar itu ya tembang yang langsung booming itu ya saya rasa tidak ada booming mocopat naik lagu pop booming. Karena kayak sepertinya ini lebih kalau mocopat tuh lebih ke personal gitu. Personal. Rasa apa yang lagi dirasakan sama seseorang dia udah bisa mengkategorikan wah ini lagi seneng atau lagi kinanti. Ya betul. Atau lagi pengen menasehati. Kata kuncinya dia pernah pernah bertemu dengan guru yang memberi pembelajaran mocopat sehingga nanti akan bisa menikmati witing tresno jalaran saka kulino. Itu makanya akan cinta dengan mocopat. Luar biasa sekali. Oke, Ki Saridal, kita akan istirahat dulu. Nanti kita akan membahas kembali tentang perkembangan mocopat di saat ini. Dan tentunya untuk Sobat Ista tetap dengerin Nguri-uri Muda Berbudaya. Nguri-uri Muda Berbudaya. Halo Sobat Ista, masih dalam program Nguri-uri Muda Berbudaya bersama Ki Saridal. Luar biasa sekali, kita sudah membahas 11 jenis mocopat ya, mulai dari Dandanggolo, Sinoman, Megatruh dan kawan-kawannya yang lain. Dan bisa dibilang 11 jenis ini merupakan 11 emosi yang bisa digunakan juga. Tapi tadi ada kata-kata penting dari Ki Saridal bahwasannya kita pun semuanya bisa untuk belajar mocopat. Yang penting sudah tahu dulu, sudah mau belajar. Ada kemauan, ada jalan. Betul. Nah, ini menarik nih Ki. Kan Ki Saridal juga mengajar juga Ki untuk generasi muda saat ini. Ini gimana sih Ki sebenarnya kondisi anak muda sekarang yang tertarik dengan mocopat, terutama mungkin murid-muridnya Ki Saridal nih? Oke.
untuk mocopat kekinian itu sebenarnya tidak ada anak yang tidak tertarik dengan mocopat, dengan budaya kita terutama. Dan perlu ketahui bahwa anak yang berbudaya itu biasanya di kelas mesti ranking, Mas. Iya, saya di dalam Pujokusuman itu anak yang tari klasiknya bagus, bisa nari klasik. Ternyata setelah saya tanya, siswa-siswa itu juga ranking 1, 2, 3 di kelas masing-masing. Jadi dengan berbudaya Dawa itu tidak menjadikan kita kalah dengan anak-anak yang lain. Itu sudah kita buktikan juga dulu dengan anak saya yang ketika SD itu seneng dalang. Itu ketika mau ujian dia masih ada job untuk dalang. Sama gurunya kamu jangan kebanyakan dalang, kok bijimu mesti amblek gitu. Ternyata anak saya beri semangat, Dek, ayo bapak diwangi, bapak diewangi, belajar sing apik, buktikan bahwa berkesenian tidak menjadikan kamu kalah dengan yang lain. Alhamdulillah itu anak saya yang kelas 6 itu ketika ujian juga ranking 1 kecamatan. Wah, luar biasa. Terus kemudian dalang SMP dia ujian yang saya tidak ada kenalkan dengan les mana-mana, dia berusaha sendiri matematika dapat 100 nih. Tapi dalangnya jalan terus. Berbudaya iya, pengetahuan juga iya. Itu iya. Dan kemudian ditiru oleh adiknya yang sekarang SMA itu juga dari SD itu udah dalang. Kemudian SMP nyari sekolah baru tryout sudah diterima karena nilainya terbaik 3 saat itu di SMP favoritnya Bantul. Di Bantul gitu. Ya, tapi favoritnya Bantul bagus juga SMP 2 gitu. Ya, itu akhirnya ya dengan berkesenian itu tidak bodoh itu karena saya jalani sendiri dulu ketika saya SMP. Saya dulu nabuh gamelan SMP, memang saya reader di sana. Sehingga sepertinya ya saya banyak dengan gamelan itu. Ayah saya ngomong, aku iki kokean gamelan kok di bijimu elek. Wah, terus gimana? Begitu saya seperti itu oleh orang tua saya, ya saya berusaha ingin membuktikan bahwa berkesenian tidak membuat kita kalah dengan yang lain. Akhirnya saat itu saya belajarnya seperti kesetanan. Asal ada soal, dari dulu saya pelajari, dan kejutan saat itu. Saya yang biasanya tidak ranking di kelas, saya kalau ada NEM sekarang itu tahun 83 itu, saya juara 1 sekolah loh saat itu. Berani ujiannya itu. Karena cambuk dari orang tua saya itu. Jadi dari berkesenian bisa membuat kita tidak kalah. Dan anak-anak yang saya beri pembelajaran mocopat, pembelajaran cerkak, pembelajaran apa yang saya biasa tiap tahun itu ada nanti bulan-bulan sibuk saya. Itu di bulan September sampai November itu kan ada lomba berjenjang itu, Pak. Lomba berjenjang dari SD, SMP, SMA, dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, nanti sampai provinsi. Itu Dinas Kebudayaan sampai saat ini ada. Nah, di situ anak-anak binaan itu banyak yang mesti saya tanya mesti ranking di kelasnya. Maka budaya ini ya nek ngajar anak sing pandai, iya cepet juga ya. Dan mereka sangat memperhatikan itu. Jadi dengan berbudaya, dengan ini terutama kalau di sini mocopat itu tidak ada anak yang semakin bodoh karena belajar mocopat. Itu sudah terbukti ya, Terbukti. Kisah Ridal sendiri bahkan bisa meneruskan ke anak-anaknya juga ini. Betul. Nah ini kan tadi menarik juga nih, tadi juga soal pengucapan juga. Pengucapan ya. Anak-anak zaman sekarang sama anak-anak zaman dulu. Kalau mungkin zamannya Kisah Ridal dulu nggak ada saingan sosial media nih. Wah iya betul. Nah sekarang anak-anak sekarang nih, apalagi bagaimana Kisah Ridal itu mengajarkan kepada anak-anaknya yang bisa sampai tetap berbudaya, tetapi ilmu pengetahuan umum pun tetap bagus juga. Nah itu bagaimana sih fenomena dadidu tadi itu? Gitu tentang. Ya ini terutama kalau kita di kelas itu seperti tadi. Pertama kita sampaikan ada materi mocopat. Ya, anak-anak sekarang kita belajar pocong. Ya, saya tidak menekankan anak-anak untuk tahu notasi gamelan. Karena mocopat itu kan harus tahu patet, tahu gamelan, ada pelok, ada selendro. Tidak usah seperti itu.
Karena untuk menghafalkan yang Jiro lumonem ji itu kalau pakai itu rodok kesulitan anak-anak zaman sekarang. Untuk itu saya pakai model membeu. Membeu itu gimana tuh Ki? Mama. Saya bilang mama. Mereka kan biasa semua mama, bilang mama. Mama. Coba masih nirukan saya. Mama. Nah, tak terasa sampean saya bawa ke notasi mocopat. Jiro lumo monem jiro luci. Enggak tahu toh? Nah, itu jadi metodenya ada ya. Iya, sehingga misalkan ada tembang itu saya kalau ya tetap kita beritahu bahwa satu dibaca ji, loro dibaca ro, telu dibaca lu, papat pat, limo mo, enam pitu pi. Kalau khusus untuk 7 tidak tune tapi pi. Nah, itu tetap kita berikan, tapi kita harus kenceng. Oh, anak nek di jiro lumo suwi, maka kita pakai tadi yang mama. Arep misal mau nyanyi perahu layar pun saya biasa untuk anak kelas rendah ini mama, ibu, mama, ibu, mama. Wah, itu anak-anak enjoy sekali. Padahal nggak terasa mereka saya bawa ke nada gamelan ya. Patmo nem ci roci nem mo nem pat mo nem pat mo nem pat mo. Yo kanca neng kisih gembira itu untuk anak kelas 1 2. Itu kan masih tembang-tembang yang kayak gitu belum mau cepat. Nanti kelas 3 itu baru mau cepat. Dan untuk pembelajaran ini malah ini untuk kekinian itu sudah dibagi. Ada pembagiannya. Ada pembagiannya. Ini kita sudah sepakat. Ini terutama di Jogja. Ini guru-guru Jogja sudah sepakat. Jadi mau cepat kita ajarkan mulai kelas 3 dengan tembang pocong yang pendek. Kemudian nanti kelas 4 dengan tembang gambuh. Tembang mau cepat gambuh. Kelas 5 dengan tembang mocopat kinanti. Kelas 6 dengan mocopat mijil. Nah, nanti di SMP baru ada Mas Kumambang, kemudian ada Sinom, ada Durmo. Yang lebih panjang gitu ya? Agak panjang. Nanti itu panjang di Dandang Gulo itu nanti di kelas SMA. Waktu udah SMA. SMK, SMA itu Dandang Gulo. Kemudian yang ratok pendek Megatruh. Udah kita sepakati. Jadi tidak diharapkannya tidak terjadi nanti di SD sudah kinanti, di SMP kinanti lagi, di SMA kinanti lagi. Ya, ini dari kawan-kawan guru MGMP Basa Jawa bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan sudah membuat seperti itu. Sudah diatur gitu ya. Jadi nanti kita akan dari kelas 3 SD sampai ke harapannya sampai SMA nanti 11 tembang mocopat itu kalau anak dari pelajar kota Jogja itu sudah bisa. Wah, ini menarik sih ya. Jadi mulai dari metodenya sampai kebijakannya pun untuk melestarikan kebudayaan mocopat sudah diatur Ki. Tapi menurut Ki Saridal nih Ki, bagaimana sih Ki di zaman sekarang kita itu mempromosikan mocopat? Tapi selain media sekolah nih Ki, ada nggak sih Ki media-media lain? Nah, kalau kita lihat mocopat paguyubannya ada beratus-ratus di DIY. Banyak. Tapi biasanya pendukungnya itu sepuh-sepuh. Pendukungnya mesti itu untuk kegiatan ya pensiunan itu banyak yang muda-muda jarang. Untuk itu sebenarnya itu kalau bisa dengan yang muda itu sebenarnya 1 poin mesti ada nilai tambah dari tadi anak muda bisa mencopat. Wah, itu tentu ada nilai tambahnya. Jadi ketika Dinas Kebudayaan maupun yang biasa mencopatan itu
Museum Sono Budaya, Nggih. kemudian Balai Kajian Sejarah mengadakan mocopat. Itu biasanya minta saya untuk menyiapkan mocopat yang anak-anak. Mocopat yang anak-anak, minta yang SD 2 orang, SMP 3 orang, SMA 2 orang. Oh nggih, siap. Itu biasanya kan, tapi selama pandemi ini kan dibatasi. Dibatasi. Jadi paling banyak di situ hanya 40 orang. Dulu ketika tidak dibatasi ya memang banyak dari pandemen-pandemen mocopat dari Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, Iya. Bantul itu akan ada di situ. Setiap malam Jumat Legi itu gayeng sekali. Saya itu. dulu tuh sempat ikut yang di Tembi itu Ki. Oh Tembi Iya. ya, nggone Mas Angger Kesno itu. Enggak saya Ki. Tembi itu ya ada. Di sana juga, baik paguyuban mocopat tetap ada. Saya kira di kampung-kampung juga ada, apalagi sekarang dengan diadakannya desa budaya itu Desa budaya itu Ki. mesti memiliki pakumpulan mocopat. Nah itu harapannya dari kami juga kalau bisa yang tua-tua ini merekrut si generasi muda supaya bisa tahu ya, supaya jangan bisa dulu, tahu dulu. Tahu dulu. Ki. Tahu dulu bisa itu nanti setelah tepung, serawung, dunung. Tepung, serawung, dunung. Nah, Ki Hajar kan seperti itu. Nggih, nggih. Ya, tepung, kenalan dulu. Setelah kenalan terus serawung. Mereka akan mempelajari, terus dunung, terus ngerti. Itu tinggalan Ki Hajar loh itu. Ya, tepung, serawung, dunung, ngerti, ngerosok, ngelakoni. Nah, itu untuk berkesenian, berbudaya harus seperti itu. Kalau kita tidak tepung, kita tidak kenal, enggak dari mana? Dari mana? Akhirnya kita semakin jauh. Padahal banyak loh warga mancanegara yang udah mempelajari kesenian kita. Mocopat, Sinden dari luar negeri banyak, pengrawit dari luar negeri banyak. Jangan-jangan kita nanti kelangan. Nah, itu makanya harapan saya bagi kawan-kawan ISTA yang ada di rumah yang itu monggo kita belajar. Ya, kita tepung, serawung, dunung. Dan apa yang kita mau? Kalau maunya wayang ya ke wayang, maunya mocopat ya mocopat. Ayo itu. Berarti kalau misalnya kita untuk melestarikan mocopat ini kan hampir setiap tahunnya, bahkan mungkin setiap dari SD, SMP, SMA itu ada lomba-lombanya tuh Ki ya. Oh ada. Nah, pendapat Ki Saridara sendiri dari adanya agenda-agenda lomba sendiri itu apa sih Ki yang seharusnya nanti dilakukan pasca lomba itu Ki? Karena supaya akhirnya masyarakat tuh tidak berfokus pada menang aja nih Ki. Ya, tapi apa nih Ki? Dalam lomba itu memang kalau yang berjenjang itu bisa sampai luas. Ya, lomba yang berjenjang itu yang disebut itu tiap bulan Agustus sampai November itu nanti itu dari SD nanti tingkat kecamatan sampai kabupaten itu ada. Dari situ harapannya juga memunculkan pecinta-pecinta mocopat, memunculkan pion-pion pelestari mocopat harapannya, karena biasanya dimulai dari pelajar. Lombanya itu pelajar itu. Jadi SD, SMP, SMA. Tuh, kemudian ada yang umum ada. Tapi untuk pelajar juga ada umum. Ini yang baru ini di Pakualaman. Monggo yang belum silahkan nyari sumber di Pakualaman. Ini ulang tahun Pakualaman. Ini terakhir kirim tanggal 6 Maret ini. Masih ada waktu untuk berlatih dan belajar. Nah, itu untuk nembangke mocopat. Kemudian untuk yang dinas kebudayaan itu yang berjenjang nanti akan ada di bulan Juli, Agustus itu biasanya di bulan-bulan itu ya. Wah. Ini menjadi pembahasan menarik sih ya kalau misalnya ngomongin soal mocopat dengan berbagai macam usaha-usahanya juga ya. Bagi anak-anak muda sekarang pastinya mungkin banyak yang belum begitu tahu secara dalam ya Ki ya. Tapi kalau misalnya ingin tahu secara dalam nih Ki, di saat-saat pandemi saat ini bisa kemana aja sih Ki? Untuk tahu secara dalam. Mempelajari mocopat nih. Mempelajari mocopat itu biasanya ada di YouTube sekarang udah banyak. Nah, untuk belajar dari YouTube itu mendengarkan, kemudian mempelajari juga bisa. Dan di Pak Bagus di Abdi Puro Pakualaman itu juga sering mengadakan talk show untuk mocopat. Ya itu dari belajar mocopat dari sana, kemudian nanti juga diberi maknanya
dari Mojopat itu. Dan kalau sudah tidak pandemi sebenarnya kalau memang itu kita muda berbudaya itu pingin lebih tahu lebih banyak dengan Mojopat ya datang ya kan, ada Sarasian Mojopat di Balai Kajian Sejarah, di Museum Sono Budoyo, Dinas Kebudayaan itu datang hadir di situ. Walau belum bisa nembangnya ya mendengarkan dulu, nanti paling enggak dapat naskahnya kan, bisa membaca naskah di situ. Biasanya kalau lagi nembang bareng ada makanan sama teh. Wah itu mesti ada itu. Iya, konsep tepung tadi gitu. Iya, tepung, serawung, dunung. Nah, Tepungan dulu, kenalan dulu. Iya. Serawung masuk di dalamnya serawung. Kemudian akan tahu, akan dunung. Itu konsep dari Ki Hajar Dewantara. Luar biasa sekali. Bapak pendidikan kita. Kisah Ridal nih Ki. Kita kan sekarang di program Nguri-Uri ini kan tagline kita adalah muda berbudaya nih. Kisah Ridal sebagai tokoh budayawan, wah ini yang berfokus terhadap Mojopat dan berbagai macam kebudayaan yang lain. Mengapa sih Ki generasi sekarang itu harus muda dan berbudaya? Pendapat Kisah Ridal gimana Ki? Oh ya, itu betul sekali. Muda berbudaya. Iya. Muda itu semangatnya, berbudaya itu harapannya menjadi nilai tambah dengan kawan yang lain. Kata kunci dari saya, senengono sing ora disenengi wong akeh. Senengono sing ora disenengi wong akeh. Nah, itu kita butuh perjuangan. Ya kan seneng futsal, wah ngendi-ngendi wis do futsal. Iya. Nah, kita ya kan seneng wayang. Nah, mungkin jarang wayang diambil hiburannya. Tapi kita masuk di dalamnya, tepung dengan wayang. Wayang itu apa terus serawung. Berusaha ya ngubah-ngubah wayang. Terus dunung tahu, sehingga tahu bahwa dalang itu memang juga rekoso. Karena mikir gerakan tangan, gerakan kaki, wah itu harus harus menyatu. Itu dalang itu semua dipakai. Nah, itu makanya tepung dulu. Nah, kemudian serawung, dunung. Mojopat juga tepung, serawung, dunung. Nanti akan muda berbudaya. Seandainya kawan-kawan ISTA nanti jadi pemuda, mempunyai nilai tambah budaya, nanti akan diterima dimanapun. Budaya itu kan bisa dimunculkan dimanapun. Nah, ketika saya suatu saat jalan-jalan, saya pernah ke Timur-Timur. Yang saya untuk serawung dengan masyarakat, saya budayanya kok. Kalau kawan-kawan kok ada takut berbaur dengan masyarakat, saya ke masyarakat, tapi saya pelajari budayanya dulu. Saya pelajari budayanya. Oh, sana tembangnya apa? Nyanyian sini apa tahu? Sehingga saya bisa nyanyi Timur-Timur. Ora Timur furak, Timur loro sae. Haula haunia, ailah haluha, hau adomi. Oh, setelah saya nyanyi gitu, oh famila. Ternyata saudara kita saudara. Aduh, ketika kita di sana dulu pernah ke Medan perbatasan Aceh juga saya pelajari budaya, terus saya bisa sip batu manikam hipar joget solo manikotam dinamainan simambangka jula saya bisa saya dianggap famila orang saya. Pelajarilah budayanya. Ya budaya tidak hanya Jawa, tidak hanya Mojopat, sehingga kita kesambung dari yuk prakonco dolanan neng jopo padang bulan padange kaya rina rembulane wis ngawe-awe ngelekake aja padha turu sore sip batu manikam hipar joget selomai gotam dinamanginan simambangka jula Jawa berbaur dengan Aceh, berbaur dengan Aceh Medan, berbaur dengan Irian yo terus jadi apu seko kondau yo prakanca dolanan neng jopo nyambung. Akhirnya ada nada yang bisa menyambungkan antara budaya kita dan budaya lain, budaya daerah lain yang itu tetap satu Indonesia. Itu harapan kita yang muda berbudaya. Dengan budaya kita bisa berkomunikasi dengan nyaman, berkomunikasi terus menjadikan kita semua ini adalah saudara, famila. Iya. Luar biasa Kisah Ridal. Itu dia tadi adalah penjelasan mengenai Mojopat, dan pesan untuk muda dan berbudaya ini menjadi pesan yang sangat penting ya. Muda sebagai semangatnya, berbudaya sebagai ikatan untuk kita akhirnya bisa saling mengenal dan berkomunikasi untuk kita menjadi masyarakat Indonesia. Terima kasih Kisah Ridal, dan itu dia Sobat ISTA edisi Nguri-Uri kali ini bersama Kisah Ridal. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya Nguri-Uri
Muda Berbudaya. Berbudaya. Nguri-uri, muda